Swastiastu Kamanghile Channel, kembali lagi bersama saya Nabila Mutmainah, host podcast Kamanghile Channel. Saat ini kita sudah berada dengan seorang narasumber dari Dinas Kabupaten Agam. Boleh perkenalannya dulu sedikit, Kak? Baiklah. Perkenalkan, nama saya Zarima Audina. Kebetulan saya bekerja sebagai konselor di Puspaga Agam. Konselor. Sebagai konselor di Puspaga Agam. Nah, apa sih Puspaga sebenarnya, ya kan? Iya. Kita sering dengar kan gitu, sering apa dengar. Puspaga, tapi apa sih Puspaga itu sebenarnya? Apa sih Puspaga itu sebenarnya? Nah, Puspaga itu kepanjangan dari Pusat Pembelajaran Keluarga. Pusat pembelajaran keluarga. Pusat pembelajaran keluarga Puspaga itu. Nah, Puspaga ini di bawah naungan Dinas Perlindungan Anak khususnya gitu. Nah, kalau di Kabupaten Agam kan orang taunya Dinas Dalduk KB, PP dan PA, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, Puspaga ini di bawah naungan dinas sendiri. Kepalanya sendiri, koordinatornya itu kepala dinas langsung. Kepala dinas langsung. Jadi pembentukan Puspaga ini sendiri dari mana gitu? Puspaga itu berdasarkan SK Bupati. Nah, itu sudah Puspaga sendiri itu dicanangkan oleh dari Kementerian PPPA untuk membentuk lembaga layanan yang bernama Puspaga. Tujuannya untuk memberikan pembelajaran atau pencegahan bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan soal konseling misalnya, parenting. Iya. Kalau zaman sekarang memang dibutuhkan konseling, parenting. Betul. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak gitu ya, kayak. Berarti ini benar di bawah SK-nya langsung dari Bupati gitu ya, Kak? Dari Bupati. Kalau boleh tahu siapa saja pengelolanya Puspaga ini? Kebetulan pengelola itu dari pertama koordinator itu dinaungi sama kepala dinas langsung. Kemudian di bawahnya ada divisi pencegahan. Kemudian ada konselor seperti saya bukan sendiri bekerja di Puspaga. Ada satu lagi namanya Indah. Indah sama-sama konselor sama saya. Jadi setelah itu ada divisi rujukan namanya. Nah, Puspaga ini bergerak di bidang pencegahan, khususnya dia preventif, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat gimana sih keluarga pola asuh yang baik untuk anak. Kemudian gimana sih menjadi orang tua yang baik, gitu. Nah, di Puspaga sendiri juga ada kami sudah melakukan program-program seperti Puspaga Goes to School. Nah, itu tuh mengedukasi anak-anak sekolah bagaimana sih sebenarnya perilaku yang baik yang dilakukan oleh remaja di zaman era digital sekarang ini. Nah, yang banyak kami temui masalah ada 3 sekolah sudah kami kunjungi dari Puspaga. Itu tuh banyak tentang bullying. Nah, permasalahan bullying di sana. Kemudian si anak itu malas belajar karena HP, permasalahan yang normal di era digital sekarang lah gitu. Berarti kegiatannya langsung terjun ke lapangan gitu? Ada Puspaga Roadshow to Nagari. Dari sekolah ke Nagari. Roadshow to Nagari. Kami sudah beberapa nagari mengadakan roadshow itu. Nah, nanti ketika misalnya nih dinas diundang menjadi sosialisasi, menjadi narasumber di satu nagari, misalnya di Kamanghile ini gitu kan. Nanti kami buka stand, itu tuh ruang konsultasi bagi ibu-ibu atau masyarakat yang mau berkonsultasi ke Puspaga gitu. Nah, setelah terjun ke lapangan gitu, Kak, kasus apa sih yang paling banyak ditemui? Sebenarnya kalau Puspaga itu bukan semata-mata karena kasus tentang kekerasan saja. Kekerasan terhadap anak itu gawennya di dinas perlindungan anak lagi. Kalau Puspaga lebih ke pencegahannya, gimana sih menjadi
orang tua yang baik untuk anak. Karena kan kita tahu menjadi orang tua itu pembelajaran seumur hidup. Iya. Ya, walaupun saya belum berkeluarga nih gitu. Oh, belum juga. Belum. Maksudnya menjadi orang tua itu belajar seumur hidup. Iya. Gitu. Tidak ada orang tua yang sempurna sebenarnya gitu. Jadi dibutuhkan sebenarnya lembaga lain ini diharapkan menjadi pusat edukasi bagi keluarga yang membutuhkan edukasi tentang pencerahan parenting, pola asuh. Kemudian ketika remaja itu dia tidak dapat, maksud itu ada permasalahannya di sekolah, baik di rumah, dia tidak mau nih bercerita sama orang tuanya, sama guru. Nah, nanti di Puspaga kami bisa menyediakan layanan itu. Gitu. Itu sudah banyak adik-adik kami yang maksudnya tuh bercerita tentang gimana sih, walaupun cuman permasalahan sepele gitu dia kan Kak, permasalahan sepele kena anak-anak bertengkar sama kawannya misalnya. Nah, itu dengan dia bercerita, dia sudah bisa melepaskan unek-uneknya, pikirannya, sudah bisa melepaskan emosinya, sudah plong gitu. Dianya. Sebenarnya kan penting sekali ini untuk masalah parenting ini ya Kak. Karena kalau misalnya salah pola asuh nanti akan berdampak ke anak-anak. Betul. Gitu. Di banyak kasus yang kekerasan yang kami tangani itu tuh salah pola asuh gitu masalahnya gitu. Lebih banyak anak-anak yang ditemui tentang kasus-kasus kekerasan itu anak-anak yang tidak dapat perhatian dari orang tua. Kadang orang tua nggak ngerti anaknya kok murung. Apalagi di zaman era digital sekarang, itu dunia terasa seperti di telapak tangan aja gitu. Jarang berinteraksi sama orang lain. Lebih dunia bisa diakses kapan aja oleh anak-anak gitu. Benar sekali Kak. Dengan perannya orang tua di sini, dengan matangnya menjadi orang tua, itu dibutuhkan sangat sekali tentang perkembangan anak kita di masa depan. Wah, menarik sekali deh. Kita dengar Puspaga, dengar juga forum anak. Jadi apa keterkaitan Puspaga dengan forum anak ini? Nah, forum anak ini kan komunitas seperti komunitas anak-anak yang berada di seluruh Kabupaten Agam gitu kan Kak. Nah, forum anak ini bukan hanya di Lubasung saja. Forum anak daerah kabupaten itu terdiri dari seluruh kecamatan di Agam. Nah, dengan adanya forum anak, nah Puspaga ini collab dengan forum anak, seperti kami bercerita, nanti kalau misalnya ada nih salah satu teman kalian yang ingin bercerita tentang apapun itu, permasalahannya di sekolah atau di mana, boleh datang hubungi Puspaga atau datang langsung ke kantor atau chat WA. Kalau malu misalnya chat WA. Nah, kami di Puspaga akan merahasiakan itu permasalahan apapun yang misalnya klien datang, kami akan rahasiakan, tidak akan kami buka sama siapapun, termasuk teman yang membawa tadi. Nah, itu dia keterkaitan dengan forum anak. Nah, banyak tuh forum-forum anak-anak forum yang ada nih Kak, kawan-kawan yang punya masalah, dia ada pengen cerita tapi nggak tahu di mana wadahnya gitu. Nah, jadi datang ke kantor kadang atau mau dengar WA aja. Bisa WA aja. Jadi curhat teman sebaya tadi, curhat teman sebaya dengan forum anak. Nah, di forum anak pun kalau misalnya ada kegiatan di Sabtu Minggu, karena dia ada tuh Fagam Kaget namanya. Fagam Kaget itu seperti bermain di gor, di halaman gor itu. Nah, nanti kami buka ruang konsultasi di sana. Kemudian nanti ketika ada orang yang berkunjung itu
melihat apa sih Puspaga ini atau apa sih, nanti kami perkenalkan lah Iya. di sana gitu. Itu collab kami dengan forum anak, ya. forum anak agam. Nah misalnya Kak, kalau ada nih anak-anak yang nonton gitu Ya. kan, pengen cerita gitu, tapi nggak tahu mau cerita kemana. Jadi boleh nggak minta kontaknya Puspaga gitu Kak? boleh. Nanti siapapun adik-adik nih yang nonton di Kamang Hilya Channel gitu kan, boleh nanti hubungi di nomor 0812 6100 2623. Nah itu hotline-nya Puspaga. Itu aktif 24 jam, boleh cerita apapun, cerita apapun, dari permasalahan kecil, permasalahan besar, boleh. Iya, kan kadang mau cerita ke orang tua susah, mau cerita ke teman takut Nanti ketahuan. ketika ada orang yang bercerita, misalnya nih tidak perlu kami tindak lanjuti, nanti kami rujuk misalnya nih si anak perlu terapi psikologi misalnya. Nah, kami rujuk ke psikolog klinis gitu. Oh gitu. Dia ada jenjang-jenjangnya nih ya. Ada jenjang-jenjangnya nih. Nanti kalau misalnya boleh nomor kontak konselor kami, saya khususnya saya sama Indah. Boleh nanti di 0813 6539 1734. Boleh dihubungi aja kapan aja. Kalau misalnya di hotline-nya tidak aktif atau gimana, nanti tidak ada respon, boleh di nomor saya aja. Itu nomor Kak ya? Nomor Kak Ima namanya. Kak boleh. Ima. Adik-adik yang biasa berkonsultasi ya, Kama, Kak Ima gitu panggilannya. Kalau Kak Indah, Kanda, Kak Indah gitu. Ada panggilan khusus tersendiri juga nih. Menarik sekali. Jadi untuk misalnya adik-adik yang ada punya permasalahan bisa dikontak langsung Kak Imanya atau Kak Nda. Kanda. Nanti kalau misalnya ada nih adik-adik yang pengen deh nanti di sekolahnya diundang Puspaga, boleh undang Puspaga Surati, Puspaga Agam untuk melakukan sosialisasi di sana gitu. Atau pengen nih ada nih Kak beberapa teman yang pengen konsultasi permasalahannya, nanti kami siap datang. Siap setia Puspaga Agam. Karena Puspaga ini kan masih baru sama Kakak kan, masih berapa? tahun lalu, baru tahun lalu. Udah setahun belum? Belum sampai setahun. Belum sampai. Jadi masih memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ada loh wadah untuk pembelajaran keluarga di sini. Di Puspaga itu ada konseling ayah, konseling remaja, kemudian konseling tentang pola asuh, konseling parenting, kemudian ada lagi tentang konseling pengembangan minat bakat. Berarti semua permasalahan keluarga nih. Untuk menjadi bukan untuk anak-anak atau remaja aja, bisa orang parenting tadi. Konseling pranikah juga. Wah. Kalau misalnya nih ada pasangan-pasangan muda yang mau menikah, mau konseling di Puspaga bisa. Kami ada ahlinya di sana. Luar biasa sekali. Ada ahlinya untuk berkonsultasi gimana sih cara mengasuh anak nantinya, kemudian gimana sih cara berkeluarga yang baik, membentuk karakter anak yang baik. Wah. Karena fondasi utama anak itu di keluarga. Dari keluarga, dari orang tua. Iya, dari orang tua. Ketika orang tuanya sudah siap dengan segala materi yang didapatnya tentang parenting, otomatis anak juga siap untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah lagi. Ya, kadang Nabila juga gitu sih kan. Takut berkeluarga, takut salah asuh. Itu makanya saya bilang menjadi orang tua itu belajar seumur hidup. Tidak ada orang tua yang sempurna. Menarik sekali perbincangan kita hari ini ya pemirsa. Berat.
Mungkin sekian dulu perbincangan. Jadi kalau ada yang mau konsultasi dengan Puspaga bisa langsung hubungi nomor yang tadi udah disebutkan oleh Kak Ima. Sekian dulu mungkin perbincangan kita hari ini, Kak. Ada tambahan, Kak? Mau promosiin Instagram. Oh, boleh. Instagram Dinas. Ya, boleh nanti follow Instagram Dinas Perlindungan Anak Kap Agam. Dinas Perlindungan Anak Kap Agam. Dan YouTube channelnya Forum Anak Kabupaten Agam. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di subscribe. Apa YouTube-nya tadi? Forum Anak Kabupaten Agam. Forum Anak Kabupaten Agam. Jangan lupa di subscribe. Baiklah pemirsa setia Kamahila Channel, sekian perbincangan kita bersama Kak Ima hari ini. Terima kasih sudah diundang di sini. Sama-sama, Kak. Sampai jumpa pemirsa setia Kamahila Channel.